dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Andi Aswan, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam, Bang Andi. Malam. Ada Bestari Barus, Ketua DPP PSI. Selamat malam, Bang Barus. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Malam. Saya mengundang ada Ubedillah Badrun, aktivis dan pengamat politik UNJ. Selamat malam. Malam. Maaf. Saya menyapa Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Selamat malam, Bang. Malam, Master. Ada Pak Muhammad Sadidu, Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010. Selamat malam, Pak Said. Dan di floor saya menyapa ada Pak Slamet Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Selamat malam, Pak Ginting. Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Pak Agus. Malam. Saya langsung lempar bola liarnya ke floor. Pak Agus, Anda sempat menolak atau mengatakan bahwa proyek ini tidak perlu untuk dilanjutkan. Apa alasannya? Ya karena memang dari awal sih kita melihatnya ini apa perlu. Karena kan pada saat itu nawacita sedang digaung-gaungkan. Jadi janganlah bangun infrastruktur di Jawa lagi, bangun di pulau-pulau lain. Itu satu. Kedua, kosnya mahal sekali. Ketiga, itu dialihkan dari Jepang karena loan itu ke Cina tanpa proses yang menurut tata kelola pemerintahan itu agak sedikit tidak enak didengarnya. Nah, jadi saya pikir toh ini mahal, kembalinya berapa, tiketnya harganya berapa, siapa yang mau naik. Kan sampai Jakarta Bandung, kalau kita berlima sekeluarga lebih baik bawa mobil kan daripada naik kereta itu kan mahal. Nah, meskipun belum tahu berapa sih harga tiketnya. Jadi saya menyarankan ya nggak usah dibangun dulu, dilihat dulu. Tetapi kalau waktu Jepang kan itu loan yang sudah ditandatangani sebelum Pak Jokowi ya itu tidak hanya kereta cepat, banyak proyek lain dan studinya sudah dilakukan. Itu urusannya G2G. Jadi kemungkinan kan pasti dibayar oleh APBN, ada hitung-hitungannya lah. Nah itu sih silakan saja karena sudah ditandatangani. Nah yang sekarang dipindah ke Cina itu yang saya tidak suka karena lalu B2B. Tapi kenapa dari awal Anda merasa bahwa proyek ini tidak visible? Sebelumnya kan kita lihat mundur ke belakang Pak Agus, awalnya business to business. Janjinya nggak pakai APBN saat itu. Iya Meski ketika memang pindah akhirnya ke bergerak, Cina. kita pakai PMN saat itu ya kan, lalu Enggak. kemudian membebani APBN. Ya enggak, karena kan memang tanya G2G lalu pindah ke Cina menjadi B2B. Tetapi lalu kan ada cost of run, ada berbagai hal, akhirnya Cina kasih tambahan loan tetapi harus ada jaminan pemerintah keluar perpres dan seterusnya. Nah itu yang menurut saya menambah beban. Apalagi kan itu seingat saya tidak di-hedge uangnya sehingga kurs sekarang naik itu menjadi yang diributkan markup itu sebetulnya menurut saya itu karena kurs. Waktu itu belum 16.500. Tapi menurut Anda sekarang apakah bisa dimaklumi ketika Menteri Keuangan menolak bayar utang WUSH dari APBN? Bisa dimaklumi karena kan kan sekarang itu kan anak perusahaan kereta api. Dulu kan 4 perusahaan itu yang pilar itu kan ketuanya adalah Wika karena dia kontraktor membangun. Lalu begitu sudah beroperasi diberikan pada KAI. Saya sudah katakan waktu itu bagaimana KAI membiayai tidak akan mungkin. Nah, kebetulan saya terlibat di transformasinya, jadi tidak akan mungkin itu. Jadi, tapi dia bilang, oh enggak, nanti dari pemerintah uangnya akan masuk lewat KAI semacam kasir. Ya sudah, terserah. Tapi intinya saya terus terang sangat was-was. Dan yang kejadian sekarang itu yang sudah saya sampaikan ke publik 9 tahun yang lalu. Oke baik, saya ke Bang Ali. Apakah bisa dibiarkan begitu ketika misalnya tidak mau membayar utang WUSH dari APBN, kemudian artinya kita mengubah kebijakan politik gitu ya, gimana? Bisa ditolerir nggak? Yang pertama tentu apresiasi kepada Pak Purbaya yang secara tegas mengatakan ini B2B. Kalau B2B ya sebaiknya tidak pakai uang negara. Apatah lagi tadi Mas Agus mengatakan ini yang menikmati quote and unquote Jakarta dengan Bandung saja. Sementara kalau APBN kan mestinya keseluruhannya. Ya. Sehingga memang dari awalnya good governance-nya ada catatan. Tetapi apapun sekarang sudah menjadi proyek. Sudah jadi kebijakan Sudah yang jadi diambil kebijakan. bersama-sama. Dan kalau kita cacat, maka efeknya jauh lebih panjang. Menurut saya,
ide restructuring masuk. Tinggal pastikan ide restructuring itu tidak lagi membebani kita. Karena memang saya pernah naik sekali. Itu di 250.000 yang bisnis biasa gitu loh. Kalau yang itu kan 400-an gitu. Itu dengan cost yang 116 sampai 118 triliun itu memang bisa puluhan tahun tidak terbayar itu untuk kasus ini. Nah sehingga mumpung Pak Menteri Keuangan sudah mengangkat ini ke publik, put all the thing on the table, lakukan proses teknokrasi dengan seksama, berani nego dengan Cina. Buat saya Cina juga akan sangat terbuka karena hubungan kita dengan Cina cukup lumayan. Ya. Nah dari situ kita punya solusi. Tidak memberatkan APBN, saat yang sama tidak membuat KAI juga mati karena beban yang berat, tapi saat yang sama WUS-nya tetap bisa berjalan. Sampai sekarang ada manfaat buat banyak orang WUS itu. Jadi nggak perlu bersandar kepada APBN. Jangan pakai APBN. Jadi proyek ini harus tetap jalan. Harus jalan karena sudah ada. Kalau kita mau bongkar-bongkar lagi bisa. Tetapi buat saya ketika kita bongkar-bongkar ulang, yang terjadi bahkan kita akan tetap berhadapan dengan kontrak. Oke. Kontrak itu berlaku universal. Siapapun kalau kita udah tekan kontrak maka kita punya hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Oke. Buat saya catatannya transparansi, akuntabilitas sama teknokrasinya harus jalan setelah ini. Oke, baik. Pak Ubed, ketika Menteri Keuangan menolak bayar utang WUS dari APBN yang sebelumnya sebenarnya APBN-nya sudah bersedia untuk menanggung ketika ada cost overrun yang akhirnya membuat APBN harus tanggung jawab. Dan sekarang APBN-nya nggak bayar. Ya, saya kira sikap Pak Purbaya dapat dibenarkan ya dalam konteks itu. Karena pertama memang itu B2B, yang kedua ini sudah dipertimbangkan sebetulnya oleh banyak pemikir di masa itu agar proyek ini perlu diantisipasi. Karena sudah diprediksi, bayangkan 1 tahun rugi 4,1 triliun. Dalam 1 semester awal ini rugi 1,6 triliun. Ya, artinya nggak diantisipasi dari awal. Artinya menurut saya, dugaan kuat saya, ini kebijakan yang emosional yang basisnya kepentingan. Bayangkan para ilmuwan seperti Pak Agus dan kawan-kawan mengatakan bahwa ini bakal rugi. Itu clear dengan kalkulasi menggunakan uang waktu itu dan karena dibiayai oleh 75% oleh Bank Pembangunan Cina, totalnya hampir 116 triliun ya. Iya, iya. Dan itu kan beban yang sangat besar kalau kemudian dibebankan kepada APBN. Oke. Jadi menurut saya ini pelajaran berharga dan harus dievaluasi secara mendasar dan mungkin ada pertanggungjawaban sebetulnya ya karena kebijakan yang tidak berbasis pada ilmu pengetahuan yang utuh. Ilmu pengetahuan yang utuh. Iya. Tadi Anda mengatakan berdasarkan emosional aja gitu. Maksudnya Iya. apa? Kenapa gengsi Maksudnya, doang, kebijakan politik? Ilmu pengetahuan yang tidak utuh itu artinya ada ruang emosionalitas di situ, kepentingan dan lain-lain. Kepentingan. Itu Baik. yang sebetulnya terlihat dari kesepakatan yang berubah. Kesepakatan Awalnya berubah. dengan Jepang tiba-tiba kemudian berubah Ya, dengan ganti Cina. ke China. Saya kira Bang itu Andi ya. terlalu emosional kan untuk kepentingan publik ini. Ya, kita mesti melihat dulu sih apa sih membuat kereta api cepat, MRT dan LRT. Di sini kan pemerintah mempunyai PSO ya, Public Service Obligation gitu. Ya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk itu. Kalau kita lihat mengenai kemacetan dan sebagainya itu Jakarta aja 65 triliun setiap tahun. Jabodetabek itu hampir 100 triliun. Ya itu mungkin sasaran utama gitu bagaimana kita menciptakan transportasi massal dengan juga yang berbasis teknologi seperti itu. Ya salah satunya kan ada LRT dan MRT, kemudian ada kereta api cepat yang dibangun konsorsium ya, KCIC ini. Yang 75% dengan dana peminjaman, 25% equity. Kalau kita lihat memang equity-nya terlalu rendah dibandingkan dana peminjaman itu. Ya, yang inilah yang dipikirkan juga memang di seluruh dunia ketika kita bicara kereta api cepat itu, ya katakanlah di bawah 200 km itu pasti akan rugi. Tidak ada yang untung untuk kereta api cepat. Tapi kan ada PSO itu, Public Service Obligation itu yang perlu juga kita perhatikan sebagai pemerintah. Oke. Ya, satu itu. Yang kedua, bagaimana dengan yang katakannya utang yang dibilang kan, pembangunan kan 118 triliun. 118,8 triliun ya, pembangunan kereta api cepat itu.
Dan di sini kan belajar bahwasanya ini tidak hanya sampai Bandung, tapi itu akan sampai ke Surabaya. Di sini memang tidak perlu pakai APBN karena B2B asalnya. Tapi kita juga ingat bahwa ketika kerjasama, Kementerian Keuangan kan punya perusahaan, anak perusahaan peminjaman infrastruktur. Iya. Ya, perusahaan itulah yang bersama dengan CDB, dengan China Development Bank itu. Itu sudah selesai. Ya, tinggal bagaimana mencari titik temunya untuk mengurangi, strukturisasi utang itu, ya, merenegosiasi lagi utang itu, terutama bunganya. Dan kata Pak Luhut, ya, yang memang beliau terlibat langsung di situ, beliau kan juga mengatakan 3 bulan lalu Cina sudah oke, sudah confirm untuk merestrukturisasi bunganya itu. Nah, permasalahannya kan pada saat itu terjadi pemindahan kekuasaan, artinya kan ada presiden baru. Nah, sekarang ini akan dibicarakan lagi nih oleh akan dibuat tim lah untuk membicarakan itu dengan berdasarkan SK presiden yang nantinya, ya kan? Jadi intinya tidak ada maksud ya bahwasanya ini akan dibebankan KPBN. Tinggal bagaimana ya kereta api sebagai operasionalnya itu. Dan pemerintah di sini, apakah pemerintah akan mengambil alih untuk infrastrukturnya misalnya, dengan injek kepada konsorsium? Opsi yang diberikan oleh Danantara. Danantara. Ya? Oke, baik, saya Pak Ubedillah. Ini tadi disampaikan ini soal SOP juga tuh sebenarnya. Sebetulnya tadi sudah menggunakan logika itu bahwa dijelaskan studi di banyak negara kereta api cepat dalam jarak yang tidak lebih dari 200 km itu pasti rugi. Narasi itu sebetulnya cukup untuk mengatakan bahwa ini jangan dilakukan proyek ini. Itu yang saya sebut mestinya scientific approach gitu loh, mengambil keputusannya. Bukan karena ingin gagah-gagahan untuk membangun satu legacy dan lain-lain ya. Yang justru dampaknya sebetulnya cukup besar. Misalnya bayangkan utang yang masih di atas 100 triliun, kemudian setiap tahun rugi 4,1 triliun, terus menerus, lalu kita belum bayar bunga utang, angsuran, dan lain-lain. Jadi ini beban, kalau kemudian dialihkan ke APBN, APBN akan mengalami tambahan defisit. Dan itu membebani negara, dan itu membebani rakyat. Oke, Pak Bestari. Ini kan sudah jelas ya, bahwasanya kan Pak Luhut yang terlibat langsung betul dari awal mengenai kereta api cepat itu. Bahwasanya itu tidak akan menggunakan APBN. Ya. Jadi artinya ini ada suatu pemikiran ya, bagaimana pertama yang tadi adalah bernegosiasi untuk itu, dan juga aset-aset kereta api itu di sekitar jalan kereta api itu bisa digunakan. Ya, bukan arti dijual, tidak. Kalau tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan karena B2B, misalnya menggunakan Danantara nih. Karena Danantara yang mengumpulkan banyak BUMN kan. Sementara Danantara itu dalam 1 tahun dia hanya dapat dividen sekitar 80 triliun. Itu belum membiayai BUMN yang ada, kemudian kereta api, kalau kemudian PT KAI, kalau kemudian dia menghandle hutang ini, itu PT KAI akan bangkrut kemungkinan besar. Dan itu sudah diprediksi juga oleh Pak Jonan di saat itu kalau tidak salah, karena dampak akan besar ini. Jadi menurut saya ini mungkin kita harus evaluasi mendasar bahwa cara mengambil kebijakan itu memang harus from knowledge to policy. Jadi proses diskursus untuk mengambil keputusan itu tidak tumbuh waktu itu, yang dominan tadi kepentingan. Gitu. Oke, dominan kepentingan emang, Pak Said. Saya ingin meluruskan sedikit. Saya tidak punya dasar sama sekali bahwa proyek ini B2B. Itu hanya omongan. Kepres nomor 107 2015 itu jelas kok ini proyek pemerintah dan menugaskan kepada Wijaya Karya, PTPN dan jadi tidak pernah ada menyatakan B2B. Nah, ingat namanya penugasan itu adalah Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN terhadap proyek yang tidak layak, maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah ditambah margin yang lain. Jadi jangan dibelok-belokkan seakan-akan di B2B.
Dari awal ini adalah proyek pemerintah. Nah, jadi bahwa sikap Purbaya tidak membayar itu sikap politik, bukan berarti bukan proyek pemerintah. Ini kalau salah, ini bisa bahaya seakan-akan proyeknya kereta api. Nggak pernah kereta api punya proyek ini. Oke. Dia penugasan. Nah, di Kepres nomor 93 2021 itu semakin diperjelas bahwa ini proyek pemerintah itu tolong. Baik, nanti saya sambung lagi ke Pak Said soal itu sangat menarik. Jadi saya punya pertanyaan nanti ke Pak Bestari. Gitu. Yang namanya business to business cuma omong-omong doang. Nanti dijawab, boleh lihat. Saya kembali saudara. Pak Said, tadi Anda kan mengatakan bahwa keputusan Purbaya menolak bayar utang WUS dari APBN adalah sikap politik. Apa maksudnya? Beda dari Jokowi gitu? Begini. Ini saya ingin menyatakan kembali bahwa ini bagus membahas kebijakan publik yang secara terbuka bersih. Kan kita nggak tahu juga. Nanti berikutnya akan begitu juga. Nah, begini. Ini perlu diluruskan supaya jangan omon-omon. Yang menyatakan tidak ada jaminan pemerintah, B2B, apa segala itu omon-omon. Ini salah dua. Yang terfakta menyatakan ini proyek pemerintah. Kepresnya jelas. Nah, di Kepres 2000 Perpres 93 2021 itu lebih jelas lagi. Menugaskan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim Investasi sebagai ketua Komite Kereta Api Cepat. Anggotanya Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan. Apa tugasnya? Clear sekali tugasnya. Satu, meminta solusi kewajiban korporasi apa yang harus disiapkan. Itu pemerintah loh. Bukan, tidak pernah ada SK tentang BUMN. Yang kedua adalah kenaikan biaya. Apa penyebabnya? Itu ditugaskan loh. Nah, yang ketiga adalah persyaratan jumlah utang. Itu diminta ini kan ke Cina, bukan kereta api, bukan BUMN, adalah pemerintah. Nah, yang keempat, jumlah dukungan pemerintah seperti apa? Yang kelima, penyertaan modal negara. Yang keenam adalah pemberian penjaminan ke BUMN. Nah, ini diberikan. Nah, jadi semua sikap ini sikap pemerintah, bukan sikap daripada BUMN. Jangan juga setelah gagal seakan-akan BUMN yang bertanggung jawab. Padahal yang mengambil sikap pemerintah. Pertanyaan sekarang, kita harus telusuri apakah tim Komite Kereta Api Cepat sudah melaksanakan tugas. Pak Luhut Binsar Panjaitan harus menjelaskan apa hasil negosiasi mereka terhadap tugas-tugas ini. Kenapa dia gagal menurunkan bunga? Kenapa dia gagal menegosiasi kenaikan dari 5 miliar dolar kepada 7 miliar dolar. Nah, itu harus dibuka ke publik sekarang. Bukan menyatakan kami nggak mau bayar, sebentar dulu. Ada dulu penugasan presiden kepada menteri-menterinya. Menterinya jangan juga sembunyi. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan. Saya nggak tahu apakah Pak Luhut sudah melaporkan ke Jokowi apa belum. Karena kita nggak pernah tahu. Nah, kalau supaya publik paham, 7 tugas ini harus dilaporkan dong. Nah, apakah ada arahan lain dari presiden terhadap laporan tersebut? Kalau tidak dilaporkan, karena sudah ditugaskan, perintah kenapa naik? Perintah, jaminan seperti apa? Dan sudah dikasih jaminan. Jadi Pak Purbaya itu adalah sikap politik, tapi tidak bisa menyatakan bahwa itu tanggung jawab dan antara. Karena ini proyek pemerintah. Bahwa ada kesepakatan pemerintah dan antara, itu adalah kebijakan. Pejabat publik kemarin harusnya tanggung jawab. Ya, jadi kita buka aja lah bahwa ini ada sesuatu. Kan clear kok, Perpresnya ini proyek pemerintah, bukan proyeknya kereta api. Gitu. Jangan sampai kereta api bangkrut, padahal yang salah pemerintah. Jangan sampai orang-orang naik kereta api mahal tiketnya, tapi pemerintah yang salah ngambil kebijakan. Gitu loh. Jadi maksud saya, ini betul-betul harus duduk dibuka semua. Jangan sekarang setelah gagal begini, kereta api suruh menyelesaikan. Padahal yang mengambil keputusan pemerintah. Oke, baik. Pak Bestari, jadi siapa yang harus tanggung jawab? Anak buahnya, pejabat, atau Jokowi yang harus tanggung jawab? Jadi begini, ya sekali lagi ya mungkin kita harus, kalau tadi flashback sudah dari Pak Agus, Pak Bagio, seperti apa sebetulnya
awal muasal ini. Namun kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat ya untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa yang kemudian dinikmati walaupun baru oleh sebagian masyarakat pengguna. Dan kemudian berkembang cerita ini rugi. Saya kira bukan rugi kali ya, belum untung saja. Ya, belum untung karena apa? Dari target kilometer itu belum tercapai secara maksimal. Kita pernah ngelihat kisah di DKI dulu nih. Ada bangunan LRT yang pendek sekali dari velodrome ke Kelapa Gading. Oke. Ya, tapi niatnya sebetulnya sangat panjang itu. Ya, dia akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta. Dari tahun 2018 ke 2024 itu 2 triliun harus disupport oleh Pemda DKI kok. Lantas kalau kita bicarakan ke publik, apakah itu harus ditutup? Wah, ini rugi, tutup saja. Oh, tidak dong. Meskipun ada pembengkakan utang, lanjut. Begini, utang itu sesuatu yang harus kita pikirkan bagaimana solusi untuk kemudian menyelesaikan. Namun, kita masa nggak lihat sih kebutuhan orang gitu. Kebutuhan rakyat. Hadirnya pemerintah tentu untuk memberikan pelayanan maksimal. Karena ada di dalam janji-janji itu bahwa pemimpin itu harus memberikan, kalau dia di bidang transportasi, maka dia akan mengatakan begini, saya akan berikan keamanan dan kenyamanan bagi kalian semua wargaku. Oke. Dan itu tentu menyangkut sejumlah hal yang harus dibelanjakan. Masuk peningkatan cost overrun 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, itu wajar? Kita boleh buka apa penyebab dari itu semua. Tadi ada salah satunya disebutkan adanya lonjakan kurs. Kemudian ada juga yang disampaikan bahwa terjadi perubahan gambar dan sebagainya, ya kan? Nah, perubahan kurs ini luar biasa kan dampaknya, sudah kita paham itu. Jadi maklumin saja. Bukan, gitu ya? kita bukan bicara maklumin saja, tetap bahwa tanggung jawab ini baik dipikul bersama, bukan contoh misalnya Bung Mardhani Alisera ikut menyetujui kok. Oh iya, nanti kan? saya kesana gitu. Menyetujui itu pada waktu itu kan, kan di DPR juga gitu loh. Ya. Tentu partainya ikut menyetujui. Bahkan kami nih PSI yang belum di DPR saja, kita aja setuju ini. Kalau baik. untuk rakyat. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, saat itu Anda juga memperingati soal bom waktu bersama dengan Pak Jonan terkait dengan cost overrun-nya. Menurut Anda separah apa kalau sampai nggak bisa kita tangani? Yang sekarang ini udah parah belum? 1,2 miliar dolar Amerika Serikat cost overrun. Ya, cost overrun itu kan kita nggak tahu detailnya kan. Karena kenapa itu terjadi? Karena molor. Harusnya 2021 kalau saya nggak salah, 19. Dan molor terus menjadi cost overrun. Kemudian juga tadi ada 3 pilar yang miring. Kemudian ada soal tanah. Soal tanah ini belum selesai loh ini. Masih banyak yang belum dibayar. Nah, di situ kemungkinan banyak markup. Nah, itu kalau mau cari, tapi bukan si proyeknya. Tapi saya pikir pasti pekerjaan sipilnya. Nah, kemudian kalau hal-hal lain ya harus dibahas. Tadi Pak Said sudah katakan, oke, kalau gitu coba lagi kita telusuri lagi. Karena kan gelap, habis diputuskan sudah. Saya juga setelah selesai saya bilang jangan karena begini, sudah dia dibangun kan. Ya kita lihat, tinggal saya catat, oh ternyata penuh, oh ternyata rugi, yang memang harus rugi, dan seterusnya. Nah sekarang kan yang sudah selesai, jadi saya mau pengen tahu sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Pak LBP misalnya dengan tim, itu apa? Karena dulu rame juga, cost overrun itu bunganya sampai hampir 3 lebih. 4,3. Kan sementara dulu waktu kita baca studinya Jepang hanya 0,1%. Ini yang perlu diangkat supaya masyarakat tahu ada di mana, dan tanggungannya betul, makanya saya bilang, bukan dan antara, bukan pemerintah, duduk aja bareng, ada DPR, selesaikan. Baik, saya ke Pak Ginting. Menurut Anda,
yang katakan oleh Pak Purbaya ketika dia mengatakan APBN tidak akan membayar utang WUS itu lebih karena perannya sebagai bendahara negara atau karena diperintah oleh Presiden Prabowo? Pasti seperti pernyataan Menteri Purbaya, dia mengatakan bahwa bos saya cuma satu, Presiden. Artinya pernyataan dia atas persetujuan Presiden. Jadi memang penolakan membayar utang WUS dari APBN memperlihatkan adanya evaluasi ulang terhadap proyek-proyek mercusuar era Presiden Jokowi. Jadi tidak hanya soal kereta cepat, tapi juga sinyal serupa juga muncul terhadap proyek strategis nasional lain, termasuk proyek di Pantai Indah Kapuk II. Nah, bahkan mega proyek di ibu kota Nusantara. Karena itu proyek-proyek ini yang memang digadang-gadang, IKN digadang-gadang sebagai simbol transformasi Indonesia, maka di sini kita akan melihat apakah proyek-proyek tersebut akan dikoreksi, akan diperlambat, atau akan dihentikan. Maka publik tentu akan bertanya, masih relevankah label keberlanjutan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Subianto? Nah, langkah ini bisa dilihat dari bentuk koreksi fiskal dan juga politik. Koreksi fiskalnya begini, proyek-proyek tersebut patut diduga memang menyedot dana besar dan tidak seluruhnya menghasilkan dampak ekonomi jangka pendek yang terukur. Nah, di sini kemudian menimbulkan beban utang jangka panjang. Maka koreksi secara politik, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu saja ingin menunjukkan kemandiriannya sebagai presiden, baik arah pembangunan maupun prioritas yang akan dia wujudkan. Dia tentu saja ingin melepaskan dari bayang-bayang Jokowi. Karena itu proyek-proyek atau program warisan Jokowi, saya kira ini akan menjadi beban bagi dirinya dan juga beban program nasional selanjutnya. Maka ini menandai bahwa apakah ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Jokowi? Ini yang harus kita analisis dari politik. Oke, Bang Mardiansah, ada yang retak antara Prabowo dan juga Jokowi karena proyek-proyek yang disebut-sebut jadi keberlanjutan tidak dilanjutkan? Ya, saya sebelum merespon itu ya, pertama soal polemik yang sekarang ini kita bahas kan distimulus oleh pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya. Dan itu kan sudah direspon juga. Bahwa hutang kereta cepat terus tidak boleh dari APBN. Dijawab sama Opung Luhut, kita memang tidak minta APBN. Dan tadi juga sudah dibahas soal restructuring yang disetujui juga sama Bang Mardhani, diatur yang baik. Karena ini kan sudah terjadi. Proyek sudah berjalan, sudah berbentuk. Nah, bagaimana nanti kesepakatan-kesepakatan baru yang dibangun dengan pemerintahan China gitu, itu yang juga tidak merugikan kita sebagai bangsa. Nah, persoalan tadi ada PSO yang disampaikan Andi dan sebagainya kan menjawab soal apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bicara Presiden Jokowi bukan bicara individu, tapi bicara pemerintah. Nah, pada masa pemerintahan Pak Jokowi, tentu banyak pertimbangan selain soal yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Ubed dan sebagainya, untung rugi dan lain sebagainya. Berbangsa dan bernegara kan bukan soal untung rugi saja. Tapi kita juga punya satu pride bahwa kita juga ingin menciptakan satu kebangsaan bangsa. Bahwa sebagai anak bangsa ini kita harus punya kebanggaan. Kita melihat bahwa ini juga bisa dianggap sebagai simbol kemajuan ke arah sana. Di Asia cuman ada di Jepang, China, kan gitu ya, dan Indonesia. Di Asia Tenggara kita satu-satunya. Nah, anak-anak muda ini kan juga punya kebanggaan. Kau tinggal di mana? Di Indonesia. Punya WUS ya. Kok kita di Thailand nggak punya, kan gitu loh. Nah, Kok kita di Malaysia nggak punya. Jadi maksud saya jangan juga akhirnya kita bicara soal bernegara, bicara untung rugi saja, kan tidak juga.
Tapi bahwa ada hal lain yang harusnya itu menjadi apresiasi kita juga dari pemerintah ke pemerintah lain. Dulu Soekarno juga bangun Monas, dia bangun Istiqlal, dia bangun GBK dalam kondisi ekonomi yang baik, tidak. Tapi kita sebagai negara kita bangga bahwa akhirnya Soekarno bisa membangun kemandirian kita, bahwa kita memang punya bangsa yang cukup mandiri untuk menunjukkan itu pada dunia. Tapi isu keberlanjutan itu Nah, masih lanjut bicara nggak? soal apa yang disampaikan tadi oleh Bang Slamet Ginting, ini senior saya di UNAS ini. Nah, kita begini ya, selalu orang tertarik sekali membaca, menganalisis Pak Jokowi retak dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi pekong, pecah kongsi dengan Pak Prabowo gitu. Saya jangan-jangan itu bukan analisis, tapi keinginan hati ya, yang akhirnya terungkap dalam argumentasi yang dibangun gitu. Wah, pengen sekali ya Pak Jokowi pecah kongsi dengan Pak Prabowo, supaya kita juga punya keuntungan di balik dari perpecahan itu. Atau misalnya kita sangat tidak ingin atau membenci Pak Jokowi, sehingga kita tidak mau Pak Jokowi ada di kekuasaan atau Pak Jokowi ada di situ. Kalau kita lihat latar belakangnya, Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo kan clear. Gitu loh, bahwa memang Pak Prabowo saja itu berkali-kali kan sudah disampaikan dalam beberapa momentum ya, bahwa beliau tidak akan maju menjadi calon presiden kalau tidak didukung Pak Jokowi, gitu loh. Karena Pak Jokowi yang mendukung, beliau mau maju. Dan berkali-kali juga maju, nggak pernah menang juga. Berkawan dengan Pak Jokowi, dia menang. Terus sekarang dia menghargai orang yang berhasil memenangkannya. Itu kita coba-coba untuk melihat bahwa janganlah didengar Pak Jokowi, jangan didengar. Yang didengar itu tidak membantu Pak Prabowo menang. Untuk apa didengar itu loh? Kalau yang membantu Pak Prabowo menang sebagai presiden dalam kontestasi Pilpres itu didengar seperti Pak Jokowi, terus kita mendengar orang-orang yang tidak membantu malah melawan pada saat kontestasi, nggak kebalik. Oke, Pak Ginting. Ya kebalik lah secara politik gitu loh. Dan saya begini ya, ada catatan kecil saja. Singkat aja. Kan saya menghargai senior saya optimis sekali ketika membangun narasi. Tapi kan beberapa kali juga kan nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan, misalnya dulu yakin betul. Saya yakin nanti dalam peringatan 17 Agustus di istana Pak Jokowi tidak akan hadir. Ibu Mega yang akan datang. Pak Jokowi yang hadir, Ibu Mega nggak datang bang gitu. Jadi maksud saya boleh juga optimis gitu loh. Tapi membangun narasi juga menurut saya juga harus dasarnya rasionalitas. Bukan juga sentimental secara politik maupun secara batin ya. Itu aja sebenarnya. Jadi masih berlanjut ya, semua jelas program. Dan saya beberapa waktu lalu juga berbincang dengan Pak Jokowi. Saya pernah tanya juga Pak Jokowi soal bagaimana hubungannya, sangat baik. Kami dipesan untuk selalu dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan lain sebagainya. 1000%, nggak ada soal itu. Nggak ada, gitu loh. Tidak ada yang retak katanya. Tapi kira-kira apa alasan presiden menolak bayar utang mus pakai APBN? Ya, seperti saya bilang, apakah hubungan ini retak? Maka harus kita analisis. Belum tentu juga retak. Persoalannya adalah politik Indonesia itu tidak bergerak secara linear. Ini yang menarik. Misalnya ya, tentu saja Jokowi sebagai politikus yang memerintah selama 10 tahun, dia betul-betul sadar transisi kepemimpinannya akan membawa pergeseran. Sementara Prabowo sebagai politikus senior juga, tentu dia paham bahwa loyalitas dalam politik itu selalu bersifat situasional. Nah, situasional inilah yang kemudian bisa mengubah arah kebijakan ekonomi dan pembangunan. Maka seperti saya kemukakan, prioritas era Jokowi tentu sedang dipertimbangkan oleh Prabowo. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Apakah Prabowo akan menjadi penerus atau pemilih? Pemilih dalam hal ini adalah memilih program Jokowi yang bisa diteruskan, ditunda, atau dihentikan. Ya seperti saya bilang juga, itu sangat situasional. Politik tentu bicaranya situasional. Saya bilang misalnya ya tidak akan datang, tapi ada dinamika, bisa juga datang. Jadi politik itu bukan bicara salah benar, tapi perspektif yang kemungkinan akan terjadi. Nah ini juga menjadi ujian bagi saya, ini ujian bagi Prabowo dan juga ujian bagi Jokowi sendiri tentang proyek-proyek ini.
juga tentang apakah koalisi pemerintahannya akan terus berlanjut, karena itu juga akan sangat tergantung situasi di parlemen. Faksi-faksi politik yang sebelumnya bersatu bisa juga akan kembali mengoreksi apakah akan tetap solid mendukung Jokowi seperti di awal atau pelan-pelan akan meninggalkan itu. Ya, politik seperti itu, begitu. Ada kemungkinan akan meninggalkan maksud Anda? Oh, tentu saja semuanya. apa itu Karena tandanya? pertama Harapan momentumnya itu, adalah pada saat pengumuman kabinet. Nah, Kedua adalah pada saat orang berpartai-partai berpikir tentang posisinya di DPR dan alat kelengkapannya. Berarti di situ ketika Jokowi sudah tidak punya pengaruh di dalam partai politik, mereka pasti akan berpikir. Yang ketiga, yang relatif sudah pasti adalah menjelang pemilu 2029. Apalagi kemudian Jokowi sudah tidak punya basis politik yang kuat seperti dulu. Ada PDIP, sekarang Jadi ada apa yang PSI. dikhawatirkan? Apakah PSI juga ke depan di 2029 PKS dong harusnya. akan bisa masuk di parlemen? Belum tentu juga, karena partai-partai, 8 partai politik yang ada di parlemen tentu saja berusaha ingin dia yang mendapatkan keuntungan, bukan PSI. Kira-kira begitu. Saya jadi agak bingung ya, jadi kayak ambigu ya. Di satu sisi melihat Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan partai politik, tidak punya lagi power sebagai orang yang sudah selesai menjadi presiden, tapi seringkali kita justru mendiskreditkannya Pak Jokowi. Jadi kan nggak mungkin juga orang yang tidak punya sesuatu itu dipersoalkan, karena memang sesungguhnya ketakutan-ketakutan yang sekarang ini terbangun ya dalam narasi-narasi selama ini, itu kan ketakutan bahwa memang meyakini betul Pak Jokowi masih punya kekuatan politik. Pak Jokowi dari dasar dia muncul ke panggung politik, kedekatan kepada rakyat secara emosional, dia bangun betul itu. Dan jangan lupa bahwa anaknya Pak Jokowi itu wakil presiden sekarang. Jadi kalau mungkin Bang Mardhani dan lain sebagainya, Bang Said Didu, kalau anaknya jadi presiden pun akan bantu, akan support bagaimana bisa menjalankan fungsi sebagai wakil presiden untuk bangsa ini kan gitu. Kok diskusinya Jadi nggak ada belok? Oke. pas Iya, gitu. iya. Jauh banget. Diskusinya Baik, belok. nanti dijawab Pak Said, giliran Begini, Anda. begini. Usai jeda saudara tetap di Bola Liar. Kok diskusi? Abis ini, abis ini. Karena pemerintahan berganti dan melihat prioritas untuk rakyat yang berbeda, terus akan bentrok antar pemerintahan sebelumnya. Enggak begitu. Nah, Media kalau itu biasa. saya begini, saya kembali ke ini. Saya sekarang seakan-akan masalah WUS ini selesai dengan restrukturisasi. Saya kurang setuju karena begini. Ini harus dievaluasi siapa yang membuat kesalahan. Wah, Ya, Cari lagi. back to back. ya harus. Karena itu pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat. Kalau saya pernah bikin salah, saya juga bertanggung jawab. Jadi jangan ada pejabat atau lain lah. Itu kan salah dulu, restrak aja. Berarti artinya orang lain yang kena. Jadi Jawabannya siapa aja yang harus tanggung jawab Pak Said? Termasuk Jokowi atau gimana? Diperiksa semua. Beginilah. Salahnya di mana? Enggak, ini masalahnya ya, kalau kita Sebentar dulu, back sebentar ke dulu. belakang. Andi, sebentar ya. Begini ya. Ini kita, kenapa sih pada saat itu langsung diganti dari Jepang ke Cina? China. Kita buka aja. Kenapa terjadi? Kita tidak pernah tahu siapa pimpronya proyek ini. Nggak pernah tahu. Yang kita tahu hanya komitenya dan menteri penanggung jawabnya. Padahal yang menentukan itu adalah Pimpro. Suatu kenaikan harga lebih 10% itu tidak diizinkan kecuali izin dengan pemerintah. Nah ini lebih dari 10% kenaikannya. Artinya ada sesuatu penyebabnya naiknya apa. Nah ini jangan karena naiknya terus langsung ngomong restrak aja utangnya. Enak aja. Siapa tuh sebenarnya ada terjadi sesuatu di situ yang memerlukan rakyat. Jadi benar. Jadikan proyek WUS ini menjadi evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik itu begini. Ini kan bapak-bapak politisi. Kebijakan publik itu baru bagus kalau diawali dengan
analisis teknokrasi. Baru masuk analisis birokrasi, baru keputusan politik. Oke. Jangan seperti sekarang. Diawali keputusan politik baru mencari pembenaran birokrasi dan teknokrasi. Oke. Nah, itu menurut saya yang harus diubah sekarang. Jadi, udahlah. Jadikan pelajaran ini bahwa gerasa gerusu mengambil keputusan yang menyebabkan kerugian rakyat itu harus diakhiri ke depan. Iya. Rakyat nggak dirugikan, Keputusan Bang. politik yang gerasa gerusuk Rakyat- kata Pak bukan Said. rakyat yang nggak dirugikan. Kita melihat gini, oke, saya setuju masalah evaluasi. Iya. Tapi yang kan gerasa kita gerusuk melihat sekarang ya, ini sudah dinikmati oleh rakyat luar biasa ya. Sekarang sudah mau mencapai 20.000 orang per hari. Nah, dinikmati oleh rakyat tapi merugikan Tunggu dulu sebentar, rakyat. tadi saya belum Abang nggak potong. mau dipotong, tapi abang motong. Ya kan saya nggak potong. Nanti Tunggu kita dulu. potong terus loh. Saya kan jelaskan ini. Udah bagus kok. Iya. 2023 sampai sekarang itu sudah mencapai hampir 20.000 per hari. Dengan target 30.000 per hari. Ya sekarang sudah 6.000 sekian lah. 6 juta sekian. Tapi ongkosnya masih Satu disubsidi tahun. sih, Bang. Memang itu kan saya bilang, memang masih bleeding untuk itu. Tapi ini kan jangka panjang. Artinya apa? Cina itu sudah setuju dengan catatan ini harus panjang. Artinya sampai Surabaya. Baru itu bisa kelihatan yang dikatakan belum untung. Ya, baru Tapi kelihatan jaminannya APBN kan gitu kemarin. bukan masalah jaminan APBN, kan tidak bicara APBN. Opung Luhut mengatakan ini tidak dengan APBN. Bagaimana ya artinya ini yang tadi ada negosiasi ulang dengan Cina dan Cina sudah setuju nih 3 bulan lalu. Nah, fungsinya sekarang sebagai operator kereta api ya. Ini juga harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya bagaimana untuk bisa memanfaatkan ya dia punya aset-aset itu untuk menunjang. Katakanlah kita tidak hanya berpatokan pada fare box-nya aja berdasarkan tiket. Tidak. Bagaimana bisa memikirkan juga katakanlah integrasi tiket misalnya ya. Dari katakanlah kereta api cepat, LRT sampai kereta api bandara. Ada juga misal ada wahana katakanlah di Bandung sebagai tujuan. Itu satu paket yang bisa diperhitungkan oleh KAI ya untuk membuat suatu penambahan dari situ. Yang kedua ya. Yang kedua juga, apakah membuat suatu eksklusif, bukan Mas Rapid lagi, khusus untuk KUS ini. Katakanlah tiketnya 250.000, sedangkan 250.000 tidak cukup, harusnya 500.000, ya kan? Kalau saya ingat Pak, Bang Apam bilang 1 juta ya per orang, ya kan? Kata naik jadi 500.000. Apakah itu juga dipikirkan misalnya bahwa ini untuk eksklusif? Tapi kan permasalahan untuk Bandung kan ada beberapa kereta api Parahyangan jadwalnya kan sudah ditutup untuk itu, ya kan? Nah ini adalah tugas dari operatornya juga kereta api untuk memikirkan ya bersama-sama juga ya dengan Kementerian Keuangan juga kan, kemudian juga Danantara untuk bisa bagaimana mencari solusi untuk itu. Jadi harus ada kreativitas di situ. Tapi Anda setuju nggak dibilang sama Pak Said tadi bahwa cari siapa yang tanggung jawab? Ya, kalau kita bicara siapa yang cari tanggung jawab, ya itu serahkan ke aparat penegak hukum atau KPK. Kalau ada ya quote unquote ya proses markup dan sebagainya, ya biarkanlah aparat penegak hukum itu melakukan itu. Kalau ada pengaduan, ya kan dari masyarakat tentang masalah itu. Tapi kalau dikatakan itu kita cari-cari lagi, sudahlah. Ini masalahnya ini sudah jadi ini barang, ya kan? Kita memikirkan bagaimana mendapatkan solusi tentang masalah hutang ini. Pak Said masih cari solusi di tengah makin bleeding nih. Saya menyatakan tanggung jawab itu kan berarti saya tidak menyatakan salah tidak salah. Tapi jelaskan ke publik kenapa terjadi kenaikan. Kenapa bunga tinggi. Itu harus dijelaskan ke publik. Nah, ini kita jadikan pembelajaran semua, jangan hanya udahlah barangnya udah jadi restrak aja lah, nggak begitu. Kalau ada kesalahan dibuka belum tentu salah secara hukum, tapi orang yang ditugaskan melakukan itu laporkanlah. Pernah nggak Pak Luhut melaporkan ke Presiden? Kenapa kenaikan sekian? Gini. Sebentar dulu. Nah, ini yang harus dibuka Ini karena Pak Said tugas itu udah rakyat, banyak bukan kali dapat bukan slotnya. individu loh. Saya Iya, menyebutkan kasih, Pak. Pak Luhut itu bukan sebagai ini, Slotnya, Mbak. sebagai ketua komite kereta api cepat yang ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan 7 hal tersebut. Banyak jabatannya. Nah, bukalah itu yang pernah nggak kapan dilaporkan.
Gini, Saya di birokrat lama, jadi semua itu transparan, dibaca. Oh, laporannya tanggal sekian, ini laporannya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Ya. saya kira begini, bahwa ini kita ditonton mahasiswa loh ini. Sama rakyat dan Indonesia, rakyat Bang. Indonesia gitu. Jadi saya berharap Kompas TV ini mencerdaskan juga bahwa di negeri kita ini ada satu badan yang urusannya memeriksa itu. Badan Pemeriksa Keuangan. Mudah sekali loh. Ya. Kan Bang Said Didu ini paling sering mengunjungi instansi-instansi ini ya dalam kepentingan tertentu. Ya tinggal berangkat aja ke BPK. Apa sih ceritanya itu? Baru setelah itu kita boleh publish. Kalau katakan ingin bertanya langsung, saya kira kalau ada aksesnya, ya silakan. Kan begitu dia. Tetapi kalau masalah kemudian kita bercuriga, janganlah selalu kita kemudian ketika ada kenaikan, saya curiga nih. Ya, bangunannya jangan curiga. Gitu loh, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kira penting itu. Bentar, Pak. Adalah sangat menarik. Saya mengusulkan, saya rakyat, saya disuruh mencari. Loh, pejabat publik yang bukan mencari. kita semua yang ada di sini. Sebentar, kita yang semua ada di sini ini rakyat loh. Kita semua ada di sini ini rakyat. Masa Jadi gini, jangan saya kita memberikan selalu data terus saya mengklaim langsung bahwa disuruh kita rakyat. muter. Sementara orang lain bukan rakyat. Bukan. Kita rakyat semua ini. Bukan. Nah. Pejabat yang ditugaskan itulah atau dari DPR lah menyampaikan. Nah cuma Bang Mardhani. Ya, betul. Kalau Ya, begitu ya jangan- silakan ke Bang Mardhani. Iya, Bukan, betul. betul. Maksud Ini saya, komisinya Bang Mardhani kan? Saya usulkan. Kita tanya Bang Mardhani. Iya. Bagaimana sebagai partner dari Danantaran? Saya usulkan Bang begitu. Mardhani duduknya di sebelah sini karena statement Bang Mardhani itu dibantah oleh Bang Said Didu. Karena Bang Mardhani dari awal kan bilang ini kan sudah terjadi, kita restrukturisasi ulang karena dampaknya akan besar kalau kayak gitu. Nah, Bang Said Didu nggak setuju, Bang. Jadi Bang Mardhani yang bagusnya di sini, Bang. Bang Mardhani, Abang satu pemikiran sama kita ini. Siapa yang tanggung penjelasan jawab? nih. Siapa yang Karena tanggung jawab, partnernya, Bang? kan? Waktu itu Iya. DPR juga sudah setuju dong Ya, ketika PMN dimasukin untuk membiayai kereta cepat. Betul. Yang pertama, apresiasi Kompas ini menjadi pembahasan terbuka bagaimana sebuah kebijakan publik itu diambil. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi syarat. Dan dari proses yang ada, Bang Said Didu tentang B2B berubah. Awalnya firm, itu B2B. B2B. Itu disampaikan Pak Jokowi bahwa tidak pakai dana APBN. Betul. Tapi dalam perjalanan di angka 68 triliun berubah menjadi 118 triliun, itu perlu dijelaskan kepada publik apa yang terjadi. Bisa Sebentar Bang. Itu dijelaskan Presiden nggak kepada DPR? Karena ini tidak... Ini ditonton rakyat nih? Betul. Karena ini keputusannya bukan undang-undang. Kalau undang-undang harus dijelaskan. Dikonsultasikan tidak? Di Komisi 11... Iyalah, kan ada fraksi PKS. Di Komisi 11 ada PKS kan? Saya kebetulan bukan Komisi 11. Iya, tapi kan ada fraksinya. Nanti kita lihat Oke, catatannya. ya, oke. Intinya PKS nolak. Kalau IKN kita tolak ya. Bukan, kita nggak bisa ini. Enggak, kalau kan tadi kan dibilang Bukan, gitu loh. wus. Ketika balik lagi kepada karena WUS sendiri Ya. adalah kebijakan korporasi, kemudian Perpresnya keluar, ketika Setuju. Perpres sudah keluar, kita tidak punya hak untuk mengevaluasi Perpres. artinya mengetahui. Kecuali ada judicial review ke Mahkamah Agung. Oke, balik lagi. Sekali lagi, kebijakan publik ini harus transparan, akuntabel. Dan tidak bisa, Ubed tadi bilang cuma sebatas emosi. Benar, kita bangga. Saya ketemu kok beberapa turis Malaysia ke Indonesia pengen naik WUS gitu loh. Karena di Malaysia tidak ada. Betul itu. Tetapi sebaik apapun niat untuk membuat bangsa itu bangga, hitung-hitungan teknokrasi, hitung-hitungan ekonomi harus dilakukan. Karena kalau itu tidak, maka akan berakibat ini tuh zero sum game. Kalau kita angkat tongkat di bawah, maka yang harusnya buat program pendidikan, buat program akhirnya terjerembab ke situ. Sekali lagi, saya tetap dua. Satu, buka transparan dan akuntabel semua prosesnya. Tetapi saya tetap pada posisi pertama. Karena ini sudah jadi, restrukturisasi harus dilakukan. Tidak bisa kita membiarkan ini. Karena kalau tidak,
kontrak ini akan berakibat panjang kali lebar. Oke, contoh bunga 4,3 kita bisa bilang kok jadikan kayak Jepang loan. Itu bisa turun panjang. Yang tadinya cuma 40 tahun jadikan itu 100 tahun. Sehingga ini menjadi sesuatu yang solutif dan selesai. Oke, Gitu, jadi Bang adanya Said. proyek Ini yang WUS disampaikan itu, pemerintah pada saat itu. Belum. Nah, nanti kalau gitu saya harus nanya karena saya Oke, tidak di Komisi baik. 2. Jadi dengan Saya adanya tidak di proyek Komisi 11. dari WUS ini lebih mementingkan aspek politisnya dulu atau bisnisnya dulu? Nanti dijawab Bang, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Ya, Bang Mardian, jawab pertanyaan saya tadi. Apakah proyek dari WUS ini lebih mementingkan unsur politisnya atau bisnisnya belakangan? Di dalam teori kepemimpinan kadang-kadang subjektivitas leaders itu matters. Ketika Bung Karno bikin konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang protes banyak sekali. Kita masih banyak yang buta aksara, tiba-tiba bikin proyek kayak gitu. Tapi di belakang hari terbukti 1955 itu selalu Badasasila Bandung selalu dirujuk. Itu personal preferences. Jadi yang sekarang gimana Bang Badar? Sama kayak Mahathir Muhammad bikin Twin Tower, Sepang, selalu ada. Buat saya, biarkan. Tinggal yang harus dikritisi oleh publik, proses teknokrasinya, transparansinya, akuntabilitasnya, dan perspektif ekonomisnya jelas atau tidak. Menurut Bang Mardhani saat ini gimana? Sudah transparan belum? Tidak transparan dan sama sekali. kurang ekonomis. Oke, Bang Mardiansah tidak transparan, kurang ekonomis. Waduh. Soal apa? Soal WUS. Soal WUS kan PKS juga setuju. Jadi saya agak susah juga kalau kita pedomannya dengan argumentasi para politisi ini yang kadang di satu sisi dalam kebijakan itu mau diambil dia setuju, dalam proses yang masuk pada tataran polemik akhirnya bersembunyi di balik kesetujuan yang lalu gitu. Dan ini kan tadi saya sudah setuju dengan Bang Mardhani bahwa ini kan harus bicara soal beberapa proyek mercusuar ya yang dilakukan para pemimpin negeri tidak hanya di Indonesia. Itu biarkan saja, memang itu juga pada titik tertentu akan diuji oleh kita sendiri bahwa itu akan menjadi kebanggaan bangsa atau bukan. Karena menurut saya kan tadi sejak awal saya sampaikan ini bukan lagi bicara soal untung rugi saja. Apalagi kalau kita bicara soal Jakarta misalnya yang mengeluarkan APBD besar, mungkin sekarang udah triliunan segala macam, orang nggak ribut juga soal itu. Karena orang juga berpikirnya bukan soal bagaimana MRT atau LRT itu mendapatkan keuntungan langsung dari apa yang dioperasikan. Tapi bahwa memang akhirnya masyarakat terbantu soal tidak macetnya dan lain sebagainya, yang itu puluhan triliun bahkan. 65 triliun? 65 triliun. Jadi Untuk kalau misalnya Jakarta sendiri kita justru akhirnya meributkan ini, yang akhirnya padahal rakyat sendiri itu juga menikmati itu, yang juga diuntungkan secara ekonomis, bagaimana gitu loh, bagaimana kita melihat suatu bangsa gitu, kalau misalnya rakyat kita sendiri yang diuntungkan malah kita persoalkan gitu. Ini yang menurut saya kan tidak fair. Nah bicara soal apa-apa yang dilakukan pada pemerintahan masa lalu, tadi disampaikan juga bahwa ada koreksi, itu wajar-wajar saja menurut saya. Tapi bukan juga akhirnya diseret seolah-olah ada beberapa hal, kan begini, pemimpin itu kan ada beberapa karakter yang berbeda, cara berkuasa yang berbeda, cara memimpin yang berbeda, wajar-wajar saja. Cuman bukan berarti saya sampaikan lagi ya, 1000% tidak ada persoalan antara hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 1000%. Besti, ada Gitu loh. perlu dipersoalkan atau tidak Ada perlu? itu, jangan Kalau kata dikatakan Mas Mardiansah gitu, nggak gitu. perlu. Hubungannya itu udah besti. Kita coba Besti. lihat dulu ya. Banyak yang bahwa cemburu aja, Pertama, saling sayang soalnya. saya menilai proyek kereta cepat ini adalah proyek yang tidak menjalankan prinsip-prinsip good governance. Kenapa? Misalnya kita masih menemukan misteri tentang pergeseran dari perjanjian dengan Jepang lalu bergeser ke China. Yang kedua, kita masih misteri karena tidak ada transparansi soal pembengkakan yang nilainya dahsyat ya, dari 65 triliun menjadi 118 triliun. Sekian banyak misteri ini sebenarnya menunjukkan bahwa proyek ini tidak berbasis ilmu pengetahuan yang utuh. Jadi Ya nggak jadi dong. good governance menurut saya ini dilanggar gitu.
Dan Prabowo tidak mau terbebani itu. Dan Prabowo tidak mau ini menjadi beban negara. Dari mana kapan ngobrol? Dari mana tahu kalau tidak? Kapan ngobrol? Yang kedua, Ngawur. ini kan satu ruang yang patut Udah diinterpretasi ya. kita kan tahu. Yang kedua begini, saya kasih Kita tahu Asumsi, siapa. asumsi. Iya, Asumsi. Baik. kita boleh dong berpendapat. Boleh. Berasumsi, jangan Oke. berpendapat. Belum selesai. Kalau pendapat itu Kemudian harus ini dasarnya juga adalah tidak bisa pengetahuan membedakan. juga. Bang, perlu bisa membedakan dong antara kritik dengan asumsi, antara kritik dengan kebencian. Jadi tadi kalau kemudian menyamakan antara kritik lalu kemudian dianggap sentimen, itu sebenarnya problem nalar ya. Kemudian yang kedua soal bahwa kita perlu bangga dong dengan banyak proyek-proyek yang dianggap mercusuar. Menurut saya kebanggaan itu sangat tidak ada artinya ketika kemudian rakyat menjadi beban yang mengalami penderitaan terus-menerus. Jangan dikira misalnya proyek mercusuar yang terjadi dalam episode kekuasaan masa lalu itu dampak ekonominya luar biasa. Kita pernah mengalami inflasi 600% yang kemudian berujung pada jatuhnya kekuasaan. Begitu juga proyek-proyek mercusuar di zaman Soeharto. Jadi jangan berpikir bahwa itu tidak berdampak besar pada nasib bangsa ini. Berapa nyawa yang dikorbankan dalam peristiwa krisis. Berapa nyawa yang dikorbankan dalam praktek-praktek begini, Bang, pembangunan yang gini, besar. Bang. Belum selesai, Bang. Ya. Belum selesai. Jadi saya khawatir kekuasaan kita ini dan menular kepada Semar dan lain-lain ini, kita terjebak dalam satu pola kekuasaan yang Plato sebut sebagai timokrasi. Satu pola kekuasaan yang berorientasi pada membanggakan individu personal kekuasaan. Sehingga mengabaikan sisi-sisi publik, mengabaikan penderitaan rakyat. Bahwa hari ini kita mesti empati bahwa banyak rakyat sedang mengalami penderitaan. Memaksakan proyek strategis nasional yang dampaknya luar biasa kepada kemiskinan dan lain-lain, menurut saya itu sangat emosional. Mementingkan kepentingan demokrasi daripada kepentingan demos. Jadi wajar untuk Prabowo menentukan lagi skala prioritas Ya, proyek. sekarang kemudian misalnya kita mau mencari solusi, Oke. restrukturisasi. Saya ini kan pendapat saya ya. Dalam logika perbankan, restrukturisasi itu akan bisa dilakukan ketika konsumen, customer itu sehat. Oke. Kalau ya kita mesti bertanya dong, seberapa besar kita bisa mengembalikan utang, seberapa besar kita bisa membayar angsuran bunga yang 3-4% itu. Nah, kita sedang menghadapi persoalan serius soal ekonomi, Bung. Tahun depan kita harus membayar bunga utang 599 triliun. Dan angsuran hampir 700 triliun. Di saat yang sama kita harus bayar bunga utang dan proyeknya terus tambah utang dan rugi. Menurut saya, kita mesti merubah cara berpikir kita, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi wajar Prabowo tinggalkan proyek Ya, ini. saya kira wajar. Silakan siapa tadi? Apa nih? Wajar Jadi, ditinggalin saya ingin proyeknya. tadi sedikit begini, bahwa jangan di back mind kita itu selalu berpikir bahwa ketika pemerintah bergerak ingin membangun sesuatu, maka di belakangnya harus untung. Itu psycho kita. Iya. Hah? Kita nggak sadar bahwa dengan kita bersikap seperti itu, terlalu banyak orang disakiti, bahkan bisa jadi Bang Said Didu pun tersakiti. Kenapa? Bagaimana kalau dari Makassar itu tidak ada jalan ke kampungnya dibikin, karena ini tidak akan visible. Tidak akan pernah balik ini investasinya. Bagaimana jika begitu? Ini bukan perkara untung rugi. Saya memperkarakan dampak saya dulu, kepada rakyat. saya dulu. Ini. Jangan potong dulu dong. Saya Potong dulu. Para mahasiswa bahwa tidak selalu pemerintah itu harus berpikir bagaimana kapan ini balik modal. Ya. Kalau memang investasi itu untuk rakyat, contoh MBG. Kalau disuruh bayar itu triliunan, itu masyarakat bayar, tapi diberikan supaya apa? Ke depan masyarakat jadi cerdas, pintar. Itu tunggu dulu. Tapi menurut Bang Ubed, proyek USI itu ditinggalkan oleh Prabowo. Wah, ada kata Siapa siapa? bilang? Mbak. Enggak. Inilah saya bilang Ubed tadi, pengennya begitu. asumsi. Jangan begitu, dia asumsinya dia aja. Nggak boleh. Gini loh,
jangan dikotori kepala masyarakat ini dengan asumsi-asumsi psycho. Ini berat kita nanti gitu loh. Saya kira ada Justru logika yang gini, fatal ntar yang dulu, keliru. bentar dong. Kan tadi saya nggak potong. Potong Karena ada dimarahin logika tadi saya. keliru ini. Gitu. Jadi jangan kemudian digambarkan bahwa ketika utang WUS dianggap ini bermasalah, kemudian itu penanda bahwa Pak Jokowi ditinggal Pak Prabowo. Tambah lagi tadi ada soal PSN PIK 2. Bang, ini saya mesti luruskan ini supaya mahasiswa-mahasiswa kita ini menjadi lebih cerdas. Itu judicial review MA yang mengatakan, hoi, you punya SK Kemenko tidak cukup untuk meng-SK-kan Inhutani menjadi PSN. Maka Tropical Coastline itu harus nanti memohon kembali dan dia harus perpres. Ya silakan aja siapa yang mau. Jadi tolong Kompas harus mencerdaskan. Jadi jangan kemudian asumsi-asumsi kemudian akhirnya Jokowi ditinggal Prabowo. Aduh, ini luar biasa kita nggak begini. Tunggu dulu, saya udah belum? Belum, terus. Udah. Banyak betul nih slotnya Bang Said. Saya ingin memberikan penjelasan. Dalam infrastruktur ada 3. Ada infrastruktur dasar, ada infrastruktur publik, ada infrastruktur komersil. Intinya, Intinya. WUS Dan adalah panjang-panjang Bang, ini durasi nih, Bang. intinya. WUS adalah komersil. Jadi harus ekonomi. Bicara bukan gratis. Ya, jadi supaya kita bicara dengan Ya ini pengetahuan bisnis, juga. bisnis. Bentar, Pak. Bukan, Saya bisa bantah Bisnis. itu. Antara Indonesia dengan Cina, sebentar, itu bisnis. Tetapi Indonesia kepada rakyat tidak boleh bisnis. Tidak boleh. Bapak belok kemana sih? Belok. Bukan jalan. Oke. Banyak kali memberikan contoh. Apakah jalan dari kampung Pak saya ada? Itu Itu namanya public. infrastruktur publik. Tidak. Gratis. Betul. Infrastruktur dasar itu jalan desa, substansi puskesmas. dasarnya, Bang. Infrastruktur komersil itu harus dengan kelayakan ekonomi. Iya. Oke, baik. Tidak selalu, Pak. Tidak selalu. Saya Tidak selalu. katakan komersil Tidak. harus ekonomi. Iya, memang harus ekonomi. Bukan, Tapi jangan tidak dibantah lagi. 100%. Karena Bapak cuma ada ngotot PSO aja. di situ. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya punya pertanyaan ke Pak Karena Agus. ada Sejauh itu mana terus utang memberikan WUS pelayanan proyek PSN pada dihapus masyarakat. Prabowo akan berdampak kepada Iya, hubungan setelah Jokowi kita ke belajar depan? semuanya nih. Berajak kemana-mana, melihat saya kembali. Pak Agus, kalau gagal bayar utang WUS, apa skenario yang mungkin akan terjadi? Gimana suaranya? Kalau gagal bayar utang WUS, apa skenario yang mungkin akan terjadi? Ya harus jalan. Kalau tidak, kan akan itu mangkrak, kosnya menjadi lebih besar. begitu besar. Jadi biar bagaimana harus bisa diselesaikan. Makanya saya minta segera duduk, ya. Kemudian ada DPR, kemudian juga ini tetap jalan. Ingat bahwa tahun depan itu sudah harus masuk overhaul. Overhaul kereta cepat mirip dengan pesawat mahal. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan. BHP frekuensinya Telkomsel yang 5 MHz itu belum dibayar sampai hari ini. Itu 1,3 T per tahun. Nah, itu semuanya dibaca. Tadi betul Pak Said katakan ada yang bertanggung jawab, ada timnya, itu laporkan dulu. Karena banyak publik tidak tahu apa isi proposal dari Cina itu. Yang dirubah-rubah isinya apa saja. Ya, saya baca dua-duanya, tetapi itu agak lupa 9 tahun yang lalu udah saya buang aja itu kan sudah selesai, sudah dibangun. Nah, masalahnya itu kenapa jadi 0,1 ke 2 itu ada. Hitung-hitung ada. Yang bikin itu telepon saya, kenapa jadi berubah 2? Nggak tahu saya. Nah, itu tolong diumumkan pada publik ketika membahas ini. Tadi Pak Said katakan ada laporan ke Presiden segala macam, itu dibuka saja. Oke. Supaya pembelajaran untuk publik jelas. Karena di situ memang banyak hal yang aneh. Tata kelola negaranya juga nggak jalan, governance itu nggak jalan. Oke, Pak Genting, Ya. sejauh mana polemik utang WUS ini akan memengaruhi hubungan Prabowo dengan Jokowi? Ya, karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang berani mengevaluasi, kemudian juga memperbaiki dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas warisan politik siapapun, termasuk warisan politik Jokowi misalnya.
Karena jika Prabowo memilih jalan koreksi, ini artinya adalah hak prerogatif setelah diambil oleh Prabowo dengan segala risikonya. Tentu saja setiap keputusan akan diuji. Oke. Kemudian akan diuji oleh hasil dan setiap koreksi akan dinilai dari dampaknya pada rakyat. Nah, Resiko politiknya apa? Ya, Penting. sekarang sejarah tentu nantinya akan mencatat apakah Prabowo benar akan menjadi kelanjutan dari Jokowi atau justru dia adalah seorang pembeda yang berani, termasuk berani memutuskan hubungan, melanjutkan warisan, mengevaluasi, menunda atau seperti apa. Tentu momentum politik akan menjawabnya nanti. Tentu saja Prabowo tidak akan melakukan langkah frontal untuk memisahkan diri dengan Jokowi. Tapi dia akan mencari cara-cara yang halus untuk kemudian perlahan-lahan meninggalkan warisan Jokowi. Dan itu lumrah saja, alamiah saja di dalam politik. Nah, saya kira betul bahwa Prabowo tidak akan mengambil langkah frontal karena apa? Ketika masih ada keuntungan yang bisa didapat dari Jokowi, tentu dia akan ambil. Tapi ketika kemudian sentimennya semakin jauh negatif, tentu akan dia tinggalkan. Jadi perspektif ini sangat mungkin. Pak Ubed, menurut Anda dengan yang disampaikan tadi, apakah ini adalah sinyal-sinyal ada keretakan antara Prabowo dan juga Saya kira sinyal keretakan sudah lama terjadi ya. Dan yang sekarang mempertegas menurut Anda? Sekarang mempertegas dan makin terlihat dan kita juga tidak bisa kemudian berasumsi bahwa orang yang mengatakan bahwa ini terjadi tanda-tanda keretakan itu sebagai satu cara berpikir yang dibangun dengan motif tertentu, kan tidak bisa juga. Karena kita menilai sesuatu itu basisnya adalah peristiwa empirik. Peristiwa empiriknya misalnya Prabowo mereshuffle beberapa menteri yang dulu adalah orang dekatnya Jokowi misalnya. Nah, peristiwa empirik itu misalnya ya Budi Ari sebagai contoh kan misalnya. Ini fakta empirik. Siapa yang bisa bantah bahwa Budi Ari adalah ketua Projo? Siapa yang bisa bantah itu? Iya, dalam politik kan bisa juga bergeser. Karena itu, kan gitu. Kau karena tahu Kodari peristiwa empirik kau tahu itu kan Pratikno kita itu siapa, berhak gitu. menafsirkan Jangan peristiwa contohnya empirik cuma itu. satu aja. Sebagai akademisi kita melihat peristiwanya. Lumrah dalam politik Kalau kemudian siapa nih Semar ini adalah ketua relawan Jokowi, ya wajar begitu cara berpikirnya kan itu. Nah, apalagi tadi misalnya sempat kau juga harus jelas kau ini oposisi atau bukan gitu loh. Sempat dibalik menyamakan amat dan lain sebagainya, tapi bahwa proyek MBG itu ratusan triliun dianggap rugi. No, logika yang salah karena menyamakan proyek MBG dengan WUS itu salah logika. Nggak apple to apple. Karena cara melihat WUS itu posisinya pada soal bisnis ya. Sementara dengan rakyat itu tidak dalam hitungan bisnis. Saya perlu dikoreksi nih beberapa narasi. Bang Andi, yang ada. Polemik ini justru mempertegas adanya keretakan antara Prabowo dengan Jokowi, kata Bang Ubed. Benar Ubed itu sontoloyo, Ubed itu. Kalau bicaranya itu kan dia selalu mengatakan selalu kontradiktif lah. Tidak bisa melihat dan menyadari apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan proyek-proyek yang mensejahterakan rakyat seperti itu. Ya kan? Kata Anda tadi kan, dia bilang bahwasannya kereta WUS itu di stop. Ya kan kata Anda itu. Mas Apam sudah katakan, ini akan berlipat-lipat kerugian seperti itu. Padahal ini kan dikatakan oleh Opung Luhut itu tidak APBN. Akan dicarikan secara di luar APBN untuk itu. Ya kan, artinya apa? Ini proyek akan berjalan sampai Surabaya. Yang saya dan itu sudah diakui. Sebentar dulu, saya belum selesai. Ini closing statement. Closing statement. Ya, Anda sudah selesai. Anda tidak berhak tadi komentar. Closing statement. Saya nggak komentar loh. Iya, ini betul. Saya nggak komentar. Ini closing statement saya. Jadi nggak bisa dibantah. Ya. Jadi ya ini sudah dibicarakan 3 bulan yang lalu. Ya, artinya sudah disetujui oleh pihak China. Ya, artinya ini tidak masalah sebetulnya. Tinggal bagaimana duduk bareng yang dikatakan Mas Apam tadi ya
Dan antara duduk bareng, Menteri Keuangan duduk bareng, DPR juga duduk bareng, mencari solusi itu. Terutama juga adalah jangan manja nih operatornya, ya. Dalam ini kereta api Indonesia itu harus juga memikirkan bagaimana jangan bergantung pada farebox. Yang lainnya juga harus diperhatikan. Oke, baik. Kalau menurut Pak Said, bagaimana harusnya menyelesaikan polemik ini? Apanya? Utang. Saya begini aja. Ini pembelajaran yang sangat berarti bahwa perencanaan pembangunan itu memang harus diawali oleh analisis ilmiah, teknokratis, birokratis, baru politis. Kalau dibalik akan terjadi seperti ini terus. Ya terhadap Pak Prabowo juga jangan sampai terulang lagi. Nah, terhadap posisi ini menurut saya udahlah. Ini kita tahu bahwa ini banyak sekali hal yang terselimuti yang tidak terbuka. Jadi kan ini pembelajaran, ini dibuka semua. Dan harus dibuka oleh Pak Prabowo harusnya. Dibuka, ya minimal lah. Yang 7 tugas kepada komite kereta api cepat ini dibukakan ke publik. Dibuka ke publik karena ini ditugaskan Presiden Jokowi loh kepada menterinya dan tidak pernah terbuka sama sekali apa hasilnya. Ya kan, jangan sekarang mau diulangi lagi padahal sudah ditugaskan 2021. Nah, supaya kita tahu belum tentu salah. Belum tentu salah, tapi kalau kita birokrat ditugaskan oleh atasan dan tidak dilaporkan, itu artinya ada sesuatu. Oke, ada sesuatu Pak Bestari. Singkat aja, singkat. Itu kan asumsi atau prediksi, oh ini begininya sebetulnya. Tetapi kan kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena kita, Bang Said Didu kan tidak di dalam. Enggak, saya kan bilang kita nggak. Iya, udah. Nah, ini sekarang saya gitu. Nah, jadi kita melihat sebetulnya di sini disaksikan mahasiswa. Bang Said Didu dengan Bang Ubed ini berbeda pandangannya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti bisa dipersamakan pada satu waktu kan, ya kan? Nah, namun pada hari ini patutlah kita mengetahui bahwa bahkan tagline daripada kampanyenya Pak Prabowo itu lanjutkan. Gitu. Lanjutkan. Dan setelah lanjutkan, menang, kemudian ada tim transisi. Oke. Jadi Anda keberlanjutan. Jadi ini bukan masalah. Singkat abang singkat. Ya kan? Bukan sekarang ini masalah. Dari jauh hari udah tahu sebetulnya. Baik. Jadi jangan kemudian karena Menteri Keuangan mengatakan seperti itu, ini secara sangat sederhana ya, mungkin yang di samping sini cuman yang menyimpulkan bahwa inilah bukti bahwa Jokowi ditinggal Prabowo. Baik, Bang Mardhani, masih keberlanjutan kalau diklaim begitu. Masih berlanjut nggak menurut Anda semua program-program Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo? Tentu Pak Prabowo punya hak untuk mengevaluasi karena situasi kondisi juga berubah. Dan kita dukung Pak Prabowo untuk mengevaluasi mana-mana yang bisa dilanjutkan, mana-mana yang harus direstrukturisasi, mana-mana yang harus dihentikan. Karena yang terpenting bukan Pak Jokowinya, bukan Pak Prabowo-nya, yang terpenting rakyatnya. Rakyatnya, Bang, wajar dong kalau Presiden punya prioritas program. Singkat aja, Bang. Boleh aja, cuman saya mau merespon 2 hal. Apa? Pertama, singkat. saya sebagai kawan Ubed menyarankan Ubed masuk organisasi politik. Bukan mengklaim sebagai dirinya pengamat politik, tapi narasinya narasi oposisi politik yang menurut saya kami ini justru jauh lebih jelas. Ini Yang kedua, Bang Slamet Ginting sampaikan bahwa lumrah dalam politik. Saya setuju Bang, lumrah dalam politik. Tapi saya meyakini betul dengan latar belakang Pak Prabowo, militer, pegang komitmen teguh, dia tidak akan melupakan jasa orang dan lain sebagainya. Hubungan Pak Jokowi baik-baik saja dengan Pak Prabowo. Baik-baik saya. Ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terima kasih Bang Mardiansyah, terima kasih Pak Bestari, Bang Andi, Pak Ubed, Bang Mardhani, Pak Said Didu, Pak Slamet Ginting dan Pak Agus. Dengan demikian saudara saya menutup bola liar. Sampai jumpa minggu depan.